kok enaknya gitu kan, hanya misalnya dengan 300 triliun, kemudian dihukum hanya sekitar 6,5, walaupun mungkin yang 300 triliun itu mungkin saja bukan dia sendiri yang menikmati ya kan. Tapi secara keadilan itu kan sudah sesuatu yang sangat bukan memprihatinkan lagi ya Pak Prof. Menurut saya tuh kalau izin kalau boleh membahasakan tuh sangat menjijikkan sepertinya seperti itu. Jadi kita jadi merasa sangat terpukul mengenai kondisi hukum di kita. Bayangkan kan, korupsi yang sebenarnya menjadi musuh besar negeri ini dan selalu dinyatakan oleh setiap presiden atau setiap pemimpin yang terpilih bahwa itu merupakan musuh utama kita, tapi kok yang mengambil keputusan, yang membuat keputusan hakim segala kok bisa seperti itu? Ini kan sesuatu yang aneh kan, artinya kan enak sekali menjadi koruptor kan. Hari ini kita masuk di ngopi. Ya. Oke, ya, terima kasih. Bang, hari ini kan ada banyak hal yang kemudian menjadi bahasan ramai di publik. Ada soal misalnya yang disampaikan oleh presiden soal dalam tanda petik kan pengampunan terhadap para koruptor, apapun kalimatnya kan tidak seperti itu sesungguhnya. Yeah. Artinya kalau dia mengakui pernah melakukan kesalahan, kemudian dia mau mengembalikan, nah itu narasi itu kan semakin ramai sekarang di ruang publik kan Bang. Nah selain sebelumnya pada saat HUT Partai Golkar, Presiden juga menyampaikan soal kegelisahan terkait dengan pilkada langsung. Pilkada berbiaya mahal, pilkada yang sangat luar biasa noise kan Bang. Dan kita merasakan termasuk di Kalimantan Selatan. Dan yang kemudian membuat kita agak sedikit kaget, ini disampaikan Presiden bahwa ada wacana untuk mengembalikan pilkada itu melalui dipilih legislatif di legislatif, di DPRD. Kalau gubernur di DPRD provinsi, bupati wali kota di DPRD kabupaten dan di kota. Nah sekarang pertama kita bicara soal yang tadi korupsi. Nanti kita juga diskusi dengan Pak. Kalau korupsi itu sebenarnya beliau ini pakarnya. Tapi secara umum sebagai publik, sebagai masyarakat Bang. Karena kita kan sebelumnya berbicara soal. Iya, memang kalau menurut saya ya. Kalau persoalan pengampunan itu ya kalau dia mengaku lalu mengembalikan yang ini yang dirampoknya. Setelah itu diampuni. Itu memang sesuatu yang menurut saya tuh mungkin Prof Adin yang lebih ini ya mengenai regulasinya nanti seperti apa. Tapi kalau secara kepatutan norma misalnya masalah keadilan, misalkan itu kayaknya sebenarnya tidak berkeadilan. Karena kan pertama, kalau misalnya seseorang itu misalnya mengaku sebagai telah melakukan korupsi, itu kan yang jadi pertanyaan siapa yang mau mengaku seperti itu kan? Itu pertama. Yang kedua, kalau dia mengaku, masa memberitahu berapa yang dia sudah ambil. Misalnya nilai kerugian negaranya berapa, nanti dia mengembalikan. Nah itu kan jadi masalah juga tuh. Misalnya yang lagi viral ini kan jangankan mengaku ya, yang diproses hukum saja kasus terkait dengan timah dihukum cuma 6,5 tahun kan? 5 tahun ya Prof. Jadi kan itu aja sudah sangat sangat mengganggu keadilan dan sekaligus membuat semua orang tuh bertanya, dengan vonis rendah itu. Kok enaknya gitu kan, hanya misalnya dengan 300 triliun, kemudian dihukum hanya sekitar 6,5, walaupun mungkin yang 300 triliun itu mungkin saja bukan dia sendiri yang menikmati ya kan. Tapi secara keadilan itu kan sudah sesuatu yang sangat bukan memprihatinkan lagi ya Pak Prof. Mungkin sangat sangat menurut saya tuh kalau izin kalau boleh membahasakan tuh sangat menjijikkan sepertinya seperti itu. Jadi kita jadi merasa sangat terpukul mengenai kondisi hukum di kita. Bayangkan kan, korupsi yang sebenarnya menjadi musuh besar negeri ini dan selalu dinyatakan oleh setiap presiden atau setiap pemimpin yang terpilih bahwa itu merupakan musuh utama kita, tapi kok
yang mengambil keputusan, yang membuat keputusan hakim segala kok bisa seperti itu? Ini kan sesuatu yang aneh kan, artinya kan enak sekali menjadi koruptor kan. Nah kalau misalnya hukumannya seperti itu ringannya, ya mungkin mengaku nanti juga misalnya korupsinya 300 triliun dia mengaku 10 triliun atau apa, kan masih banyak yang bisa diinikan. Jadi menurut saya harusnya memang proses hukum itu dijalankan semua dulu, kemudian dihukum seadil-adilnya, setelah itu kuncinya dimiskinkan. Artinya wacana untuk tadi orang mengakui kemudian mengembalikan itu rasa-rasa mencederai rasa keadilan. Iya jelas, itu sebagai keadilan kita sangat terganggu. Kemudian dari aspek regulasi, aspek legalnya juga perlu lagi dikaji. Dan itu sebenarnya satu contoh yang, tapi mungkin itu kan hanya sebatas ide ya. Iya, jadi itu baru ide aja kan. Jadi itu memang perlu dipikirkan lebih dalam. Kalau saya sih kecenderungan lebih bagus diproses dulu. Setelah itu dia mengaku, misalnya proses hukum kan, dia mengaku, setelah dia mengaku baru diberikan sanksi. Nah sanksi itulah yang mungkin salah satunya pemiskinan. Jadi harus ada memang di kita tuh efek jera yang luar biasa. Selama ini kan ada efek jera yang luar biasa. Presiden kan juga menangkap kekecewaan publik, bahkan ada kenapa tidak 50 tahun, artinya kan presiden juga kemudian merasakan ada yang tidak adil nih dengan vonis itu. Iya tapi kan problemnya kan, ini kan kita ini kan seperti ini Bang Rasidi ya, makanya kan 3 pilar kita kan apa, legislatif, eksekutif, yudikatif, ini kan harusnya bisa mandiri kan. Sementara di kita selalu kita persepsikan, publik itu kan mempersepsikan bahwa kekuasaan utama itu ada di tangan presiden. Nah itu yang sebenarnya membuat publik itu jadi merasa bahwa hanya presiden yang bisa menyelesaikan persoalan ini. Artinya mungkin presiden beranggapan bahwa ini harusnya tugasnya yudikatif itu kan, yang memutuskan itu kan. Tapi publik merasa bahwa ini perlu keterlibatan presiden. Karena pengalaman yang lalu menyatakan bahwa peran presiden mempengaruhi eksekutif dan legislatif ini sangat luar biasa. Jadi disitulah akhirnya publik sangat berharap kepada presiden agar bisa membuat sebuah tindakan yang memang mungkin ya diharapkan itu revolusioner lah menyikapi persoalan yang itu tadi. Oke, sekarang ke Pak Prof. Pak Prof kan presiden juga kita boleh sambil ini ya? Boleh sambil makan. Apa sih makan lah? Tahan dulu. Pak Prof, presiden kan juga menjelaskan, dan menteri terkait kan Menteri Hukum dan Menko Hukum dan HAM. Hukum dan HAM, Prof Yusril kan juga menjelaskan soal itu kan Pak Prof. Menkonya Kan Pak Prof, dan ini artinya kemudian yang dimaksud itu kan bukan kemudian memberikan pengampunan kepada mereka. Tidak sesederhana itu. Yeah. Nah, tapi kan ada sandarannya. Bang Rasidi, bismillah ditawarkan ke pemirsa nih, kita lagi meeting ini kan. Kalau ini sate, ini sop tulangan. Sop tulangan itu yang tadi kita ini kita sambil menikmati. Kalau tadi di awal kita dengan cara disajikan dengan ini ya, kita hormati yang menyajikan, kita sambil santap dulu ya, nih. Ini sambil Bang Subhan nyantap menikmati kambing ke Pak Prof. Kan ada ruang kan memang untuk itu, misalnya untuk tindak kejahatan tindak pidana ekonomi ya. Itu seperti apa? Nah, saya menangkap inilah, kalau tidak salah, pikiran presiden itu muncul itu ketika kebijakan amnesti pajak itu amnesti pajak itu jalan. Pengampunan pajak. Pengampunan pajak itu kemudian banyak wajib-wajib pajak yang melaporkan gitu kan. Nah, lalu ketahuan bahwa siapa saja yang cuma wajib pajak kemungkinan. Jadi ada wacana itu. Ada kemungkinan, lalu wacana karena itu agak berhasil yang dilakukan oleh Sri Mulyani kan. Nah, lalu di bidang korupsi mau kalau tidak salah ini pikiran. Tapi sebetulnya tidak bisa disamakan. Nah, jadi dalam sejarahnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu muncul itu pada awalnya ingin menyelamatkan keuangan negara. Semangatnya tuh menyelamatkan keuangan negara. Bahwa ini ada uang negara, nah digunakan untuk tujuan pribadi, semestinya harus untuk kepentingan umum oleh para pejabat. Nah, ini harus diselamatkan. Nah, jadi ya kan ada 3 unsur lah korupsi itu. Jadi sebetulnya diawali dulu. Jadi jaksa juga jangan langsung nilai perbuatan melawan hukumnya. Karena ada perbuatan melawan hukum. Tapi nilai lo ada kerugian keuangan negara, lalu
kebalikannya memperkaya orang secara tidak sah. Nah, memperkaya seseorang. Memperkaya orang lain, diri sendiri atau korporasi itu ya. Nah, jadi kan bukti awal yang harus Ppatk itu kan kerja dulu gitu kan maksudnya. Bila ada uang mengalir sana atau dia kaya yang tidak bisa bertanggungjawabkan, baru harusnya dia kan ini dasarnya itu. Prof, artinya yang dilihat itu adalah kerugian negaranya ada atau tidak? Iya, kerugian negara tidak. Bukan melihat semata ini ada perbuatan melawan hukum atau tidak? Iya, perbuatan melawan hukum atau tidak. Nah, ini dasar korupsi, lah. Ini dasar korupsi, tapi kemudian meluas kan. Nah, kemana lari kemana-mana gitu kan. Nah bahkan dulu katanya perbuatannya bersifat formil. Nah sekarang ada asalnya kan dulu kan kata dapat. Dapat itu kerugiannya itu hanya disebut potensial loss. Nah oleh MK dirubah menjadi dihapus kata dapat menjadi actual loss ya. Jadi Nah, nyata tuh kerugian tuh harus nyata. artinya harus ada hitungannya kan? Harus audit, kan? ada hitungan karena Audit, itu kan? iya diaudit. Nah sekarang banyak lah para pengusut penyidik dari apa jaksaan atau kepolisian. Nah itu tanpa audit itu pernah mengajukan kasusnya. Kalau beranggapan itu berpikirnya progresif. Ya, lalu itu berubah dari arah pemberantasan korupsi. Oh, jadi di rumpun awalnya tidak Iya, seperti itu. tidak begitu mestinya. Harus ada betul kerugian Harus ada nyata. kerugian nyata dulu Bukan kan. potensi. Iya. Nah, kemudian terkait dengan sebetulnya gini kan. Kan itu sudah diketahui kan. Nah, lalu ada pasal di Undang-Undang Korupsi itu mengatakan bahwa pengembalian kerugian negara itu kalau nyata kerugian negara kan sudah diketahui. Pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana. Nah, itu kan. Nah, ini yang penghambatnya. Berarti berbeda tadi. Karena tadi itu kalau mengembalikan bisa. Nah, itu jadi melanggar undang-undang. Undang-undang Tipikor kan undang-undang tindak pidana korupsi mengatakan pengembalian keuangan tidak menghapus pidana. Salah satu unsur meringankan mungkin iya. Nah, meringankan ya. Tapi menghapus tidak. Tidak. Nah, lalu kan ada debat sebetulnya. Ada yang mengatakan ya hilang kerugian negaranya kan kalau dikembalikan. Ya kan? Kalau dikembalikan kerugian negaranya kan tidak ada lagi kan. Misalnya di audit kemudian diketahui kerugian negara kan dikembalikannya. Nah, kalau kita melakukan tuntutan didakwa dituntut kerugian negara kan tidak ada. Nah, apakah itu kalau bisa lepas dari hukuman? Nah, Undang-Undang Tipikor mengatakan pengembalian tidak menghapus, tetap dihukum kan? Karena ini sudah jadi di dalam hukum pidana lah, ini extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Kejahatan luar biasa. Karena apa? Karena biasanya kan kejahatan itu kan rugi satu orang, dua orang. Ini masyarakat luas yang rugi, masyarakat yang semestinya mendapat haknya kan dirampas oleh. Misalnya ketika dia mengkorupsi dana APBD 100 miliar, iya. Maka 100 miliar itu bisa digunakan untuk membantu sekian banyak orang miskin. Sekian banyak orang, nah, itu sebabnya agak keras. Nah, jadi memang harusnya jangan dikendurkan ini. Harusnya tensi bahkan dinaikkan. Nah, belajarlah dari beberapa negara kan. Jangan dikendurkan. Kalau gaya wacana gitu kan. Kalau wacana yang muncul dari presiden itu, nah ini menambah subur. Ini pendapat saya lah. Bisa menambah subur korupsi. Yang dihukum saja. Nah, yang dihukum saja tidak jera-jeranya. Nah, jadi kan kalau kita lihat lah regulasi peraturan perundang-undangan tentang korupsi itu kan berubah-ubah. Nah, berubah-ubah untuk mengikuti dinamika modus operandi kejahatannya. Nah, kan kata Presiden, kata Pak Prabowo kan, kalau orang pernah melakukan kesalahan, kemudian dia mengakui pernah melakukan kesalahan itu, kemudian dia ingin bertobat, dia ingin memperbaiki, ingin mengembalikan hasilnya tadi, kan itu semangatnya, Prof. Nah, jadi beginilah, kalau kita dalam proses lah sampai
ini pada umumnya lah, sampai dia diusut oleh jaksa di tingkat menjadi penyidikan. Dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dulu kan namanya bukan Pak awal tuh apa istilahnya lah, masih full data. Iya, pengumpulan bahan dan data. Full paket ya? Full paket. Iya. Nah, itu kan ada proses kan, lama itu. Atau begini, dulu ada APIP, ya bahkan APIP dulu. APIP itu inspektorat semacamnya ya? Nah ya, yang internal. internal. Nah, itu kan melalui itu sudah diketahui kan. Nah, semestinya harus di awal itu kan sempat kan belum apa-apa kan sudah sempat. Nah, ini kebanyakan sudah melalui berbagai tahapan. APIP sudah, penyelidikan sudah, lewat ya. Dilewati terus, banyak tahapan dilewati. Mentok ada di itu jadi kalau wacana ngapain itu bahwa itu ditekankan lah. Misalnya kayak ini, dia APIP, pada saat APIP sederhana saja sebenarnya. Pada saat dia APIP diminta oleh presiden, kejaksaan dan kepolisian jangan masuk dulu. Kadang-kadang ini lagi asik memeriksa bagian inspektorat dimasuki kayak itu kan. Nah, itu yang jadi harus ini menjadi ruang untuk koreksi sama-sama nih. Ya. Artinya ketika kemudian dalam proses audit oleh BPK misalnya atau kemudian pemeriksaan BPK bukan yang internal. Di internal misalnya ketika kemudian ada potensi kemungkinan terjadi ada pelanggaran hukum, maka di ruang itu harusnya APH jangan masuk dulu. Iya, APH jangan masuk. BPK juga jangan masuk, BPK yang masuk itu kan yang internal. Ya. Kalau BPKP masih masuk internal kan? Oh iya, BPKP masih internal. Masih APIP. Nah, kalau BPK kan sudah eksternal itu. Nah, kalau internal bekerja, nah itu ditekankan keras-keras harus diselesaikan. Kalau ada kerugian langsung ganti gitu kan. Nah, saya kira itu lebih efektif. Prof, membaca itu kan tadi satu dilontarkan oleh presiden soal wacana tadi kan itu pengampunan dan tanda petik. Dengan pada sisi yang lain kan presiden juga bereaksi sangat marah ketika vonis terhadap kasus timah, terutama yang terakhir kan Helena Lim yang divonis hanya dengan 5 tahun. Artinya yang bisa dibaca oleh publik adalah presiden hari ini, pemerintah dalam hal ini baik presiden kan serius betul kan sebetulnya dalam usaha penanganan korupsi. Kalau Prof gimana? Ya. Yang dibicarakan dengan wacana tadi itu di hulunya. Di hulunya kan? Di hilir ya. Kalau sudah di hilir, di putusan. Oh, jangan sampai ya tadi kan kita kan dibandingkan di beberapa negara yang kita yang paling enak, paling ringan. Nah, belum lagi kata presiden kan dihukum lagi kan belum tahu kita DLP-nya gimana. Iya. Nah, hukumannya aja sudah yang karena kalau hukuman itu kan dibaca di depan umum kan diketahui. Mereka aja berani menjatuhkan putusan, apalagi yang sembunyi-sembunyi kan. Nah, itulah watak kan pihak kita kan. Nah, itu yang perlu disempurnakan lah kan. Prof, mana yang lebih efektif kan? Undang-undang Tipikor tadi dalam rangka sesungguhnya mengembalikan uang negara yang dirampas kan, yang korupsi. Nah, tadi proses hukum sebenarnya kan sudah berjalan nih, orang diperiksa, orang diadili di sidang kasus Tipikor misalnya kan yang dilakukan oleh KPK, kejaksaan misalnya. Tapi ujung-ujungnya vonisnya kan juga tidak maksimal kan. Mana lebih mendekati dalam rangka menyelamatkan keuangan negara tadi dengan tadi misalnya orang melakukan pengakuan kemudian menyerahkan keuangan negara, uang negara yang diambil. Ya, kalau masih di awal di hulu kan masih bisa. Oh, masih bisa. Nah, dan kita justru menghendaki pengembalian uang sebelum masuk lidik lah. Sebelum masuk lidik pengembalian uang, ya selesaikan aja kan masalahnya. Ketika dalam proses pemeriksaan. Dan jangan dimasuki oleh pihak. Bahkan di ruang itu boleh yang tadi wacana disampaikan presiden. Ya. Memang seharusnya gitu kan. Karena berbeda dengan kasus yang tadi kepabianan atau yang pajak. Kalau sudah masuk lidik, lidik artinya sudah diketahui bahwa itu tindak pidana, bahwa itu orangnya ini kan. Kemudian diproses oleh jaksa sudah. Nah, itu jangan kendur lagi. Jadi ada ruang yang harus kita pisah nih. Iya, terpisah. Antara hulu hilir terpisah. Oke.
kita kembali ke Bang Nah, Zubar. kita lanjut Bang. Nah, Ini tadi Pak Prof tadi. sudah Artinya tadi kan yang disampaikan Pak Prof, kan semangat penting dari Undang-Undang Tipikor itu adalah mengembalikan keuangan negara yang hilang. Nah, kalau tadi kata Pak Prof masih dalam proses pemeriksaan oleh APIP misalnya, kan kalau di Pemda itu ada inspektorat sekarang misalnya, atau BPKP kan juga masuk APIP tadi kan Pak Prof ya. Nah, BPKP misalnya, ketika dalam proses itu kemudian ditemukan ada potensi uang negara yang hilang, maka kemudian boleh itu dilakukan dalam rangka itu tadi. Tapi kalau sudah masuk APH, nah itu nggak bisa. Nah, tetapi juga harus ada barisan juga. Ketika dalam proses pemeriksaan APIP, aparat internal pemerintah, APH jangan masuk dulu. Nah, Bang Suban melihat gimana? Kalau saya sebenarnya bukan persoalan kesananya Bang Rasidi melihatnya. Ini kan persoalan apa istilahnya itu, integritas dari para yang terkait dengan memeriksa segala macam. Artinya soal trust, Aslinya kepercayaan. Karena kan kita kan udah lama tuh kan sebenarnya proses yang terkait dengan korupsi ini kan, sampai sebelum ada KPK pun kan sebelum KPK didirikan pun kan sudah ada sebenarnya lembaga-lembaga yang khusus terkait dengan mengatasi persoalan itu tadi kan. Tapi kan akibat dari persoalan itu selalu bisa ada celah untuk berkolaborasi antara yang melakukan pemeriksaan dengan yang diperiksa, lalu akhirnya semuanya menjadi tidak produktif. Kan seperti itu. Jadi misalnya seperti ini, hitungan pengembaliannya harusnya misalnya 10 miliar. Nah, itu kan kadang-kala bukan menjadi rahasia umum lagi, itu kan bisa ditawar. Nah, lalu akhirnya yang 10 miliar bisa menjadi 1 miliar. Nah, ini kan persoalan, tadi kan berarti kan persoalan yang memeriksa pun juga harus kita benar-benahi dulu kalau mau melakukan itu tadi. Artinya semuanya harus benar-benar bekerja secara profesional, punya kejujuran, punya segalanya lah. Artinya dia tidak tergiur oleh apapun. Kalau itu sudah ada, baru di hasil perhitungan itu akan ditemukan kan bahwa kerugian negaranya misalnya 10 triliun. Nah, begitu 10 triliun inilah yang misalnya kayak timah hitungan 300 triliun itulah yang harus tidak malah masuk ke dalam proses proses hukum, cukup diselesaikan dalam hal mengembalikan duit itu tadi. Kan seperti itu, tapi kan itu tidak cukup kan sebenarnya. Lalu dengan mereka mengembalikan, toh mereka diampuni dan mereka bisa melakukan apa saja lagi kan. Padahal persoalan itu kan persoalan mental kan. Kan orang korup itu kan sebenarnya mentalnya itu kan patut untuk ada persoalan lah di situ. Jadi itu yang sebenarnya harus kita benahi dulu kan. Artinya masalah kejujuran, masalah misalnya mereka bisa membedakan antara ini sebenarnya hal-hal yang tidak boleh mereka lakukan. Tapi kan problem kita kan semuanya itu dianggap biasa saja. Nah, sehingga terjadilah kasus yang 300 triliun diberi hukuman berapa? 6,5 dan mengembalikannya berapa? Berapa miliar ya? Kan tidak sampai 1 triliun mengembalikannya. Kalau yang 5 itu denda dan uang penggantinya sekitar 1,5. Kan seperti itu. Jadi begitu enaknya kan? Iya. Sedangkan kalau yang kita ikuti persidangan kan dia punya misalnya di dalam berangkas dia kan, yang atas nama keluarganya itu kan triliunan kan yang disimpan. Bang, artinya agak susah kita untuk percaya ketika yang hari dipertunjukkan soal mental tadi tidak membuat kita percaya. Iya, kan seperti ini Bang Rasidi. Menurut saya ya, tapi ini pandangan saya. Problem bangsa terkait korupsi ini persoalannya itu ada di elit. Elit itu yang nggak serius. Jadi mulai dari elit misalnya yang mengambil kebijakan, anggap aja presiden, kemudian di bawahnya gubernur, bupati, wali kota segala macam. Kemudian aparat-aparat hukumnya, elit-elitnya itu sebenarnya problemnya. Nah, sepanjang elitnya misalnya KPK dibentuk, kan ada elitnya di dalam tuh. Nah, sepanjang elitnya memang serius dan punya integritas dan punya niat untuk tadi kan Prof Adil menyampaikan bahwa persoalan korupsi ini kan persoalan apa tadi? Kejahatan yang ekstra. Kalau semua sepakat bahwa ini ekstra itu tadi, maka penanganannya juga harus super ekstra. Nah, artinya
elit-elit yang memegang kendali dalam pengambilan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam hal misalnya hukum segala macam harus sepakat dulu ini persoalan besar. Nah, tapi kalau mereka misalnya melihat bahwa ini ada hubungan, ada ini segala macam, hilang ceritanya. Ini sementara yang dipertunjukkan ke kita hari ini sulit untuk membuat kita percaya. Sulit Bang Rasidi, karena problem kita tuh, bangsa ini problemnya tuh sebenarnya menurut saya ya, ada di elit. Pada 10 tahun kita kan revolusi mental. Elit kita kan. Sejak Pak Harto yang dulu di era Orde Baru dianggap sebagai sangat kuat korupsinya itu, ternyata kan yang terjadi lebih hebat daripada itu kan. Nah, padahal dulu kan dianggap elit kan, pada saat Pak Harto juga kan dianggap elit yang melakukan itu. Tapi problemnya ternyata sekarang ini elit-elitnya masih banyak yang seperti itu. Buktinya yang tertangkap KPK kan banyak elit. Sehingga lebih banyak, lebih parah. Ya kan? Nah, jadi itulah yang sebenarnya problem kita. Jadi menurut saya Pak Prabowo ini perlu diberi contoh bahwa dia adalah elit yang akan merubah kondisi itu semua. Nah, jadi dengan narasi-narasi yang disampaikan Pak Prabowo, itu yang kemudian kita tunggu. Iya. Nah, sekarang sanggup nggak Pak Prabowo misalnya memetakan timnya bahwa ada kasus-kasus ini yang sebenarnya ada terkait dengan elit politik tertentu misalnya atau elit pejabat tertentu. Nah, kalau dia bisa menjebloskan si orang yang itu, maka selesai lah. Misalnya kita kasus Harun Masiku misalnya kan, sampai sekarang kan udah jelas seperti apa. Ada lagi kasus yang lainnya, yang juga tidak jelas di mana ini. Dan sampai sekarang KPK tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, mestinya disinilah menurut saya yang menjadi stressingnya Pak Prabowo itu menyampaikan bahwa ini harus diatasi dan dia sebagai elit tertinggi di negeri ini yang memberi contoh bahwa ini harus saya akan tuntaskan. Tak peduli siapapun yang ada di belakang orang tersebut. Artinya itu bahasan kita Bang Subhan. Itu yang pertama. Kita bicara soal tadi korupsi. Bagaimana pandangan presiden soal dihulurnya, kemudian dihilir, kemudian presiden juga sangat bereaksi keras soal vonis kasus Timah.